Mari kita cari jalan tengahnya. Pertama begini, hitung-hitungan investasi. Oke. Lebih besar biaya mana memindahkan depo BBM ini dengan biaya revitalisasi penduduk, ya kan? Kalau biaya deponya itu lebih besar, tentu pilihan paling rasional adalah revitalisasi penduduk. Warganya yang digeser. Karena pertama begini, satu, kepentingan dari depo BBM itu sangat strategis. Baik. Kalau menurut kacamata saya, lokasinya tuh sangat strategis, dekat dengan jalan tol. Oke. Sudah ada investasi pipa 5 km dari pelabuhan, dari kapal tanker itu mensuplai langsung ke dalam ke sana. Jadi itu kan harus nanti diproses lagi kalau dia pindah, bongkar lagi dan sebagainya. Nah ini kan menjadi persoalan ya kan. PR besar itu. Nah yang kedua, dia dekat dengan jalan tol, aksesibilitas tuh gampang kemana-mana. Jadi distribusi bahan itu bakarnya lebih cepat mudah karena hampir seluruh wilayah Jabodetabek 20%. Coba kalau dia dipindahkan ke Pelindo tapi itu dari satu sisi kita bicara soal sisi keuntungan. Tapi kan kalau kita mementingkan sisi masyarakat, masyarakatnya sekarang sudah mulai dikasih surat. Nah, pertama begini. IMB kawasan yang dikeluarkan itu tidak dikenal dalam istilah berarti posisi masyarakat lemah dong. Nah, itulah tadi karena masyarakat menduduki bukan tanah milik mereka. Nah, bagaimana caranya? Pertama begini. Mari kita belajar dari pengalaman kebakaran Pasar Gembrong. Ya. DKI merelokasi mereka ke rumah susun. Kemudian lokasi yang dianggap memang sah sebagai pengakuan itu dibangunkan rumah bagi itu. Kedua, DKI bisa belajar dari relokasi warga Kampung Pulo. Itu dipindahkan kemana? Ke aset tanahnya DKI. Bekas Sudin Teknis PUPR Jakarta Timur dibangunkan rumah susun oleh Kementerian PUPR. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada aset DKI, Pertamina, BUMN, atau badan usaha lain yang bisa kita gunakan untuk memindahkan penduduk ke situ? Kalau bicara aset, saya optimis pasti ada. Pasti ada. Tapi yang jadi pertanyaan, mau nggak? Nah, itu kan yang susah. Kemarin ada sempat wawancara yang dilakukan. Ada satu RW yang menyatakan secara prinsip masyarakat ikut dengan pemerintah. Oh, mereka mau? Mau. Ada satu RW. Saya lihat statement karena tadi malam saya juga. Nah, kedua yang menjadi menarik adalah jika penataan kawasan itu bukan sekedar membangun tempat tinggal, tapi dibangun pasar, dibangun sekolah. Jadi dikasih lingkungan yang memadai. Jadi masyarakatnya juga nggak rugi kalau nggak rugi. Jadi kan tertarik. Wow. Kasihlah tuh transportnya, karena kan posisinya strategis. Sangat strategis. Nah, kita belajar dari rumah susun Marunda. Yang tadinya di pojok di ujung langit, tiba-tiba dikasih Transjakarta masuk ke situ, ada sekolahnya di situ. Jadi artinya memindahkan, merelokasikan, sekaligus memanusiakan. Saya setuju kalau itu. Tinggal bagaimana kemudian nanti warga memilih saja. Karena pasti ada cost yang kemudian harus mereka keluarkan. Jadi pertanyaan biasanya di mana-mana pengalaman kita, relokasi penduduk dari rumah susun ke tempat lain yang dikhawatirkan cuma dua, ya. Biaya perjalanan, ya, kemudian juga jarak dan waktu. Mereka tidak ingin jauh-jauh. Kita belajar dari Kampung Pulo lah, itu tidak terlalu jauh tempatnya. Nah, jadi sekarang yang perlu kita pertimbangkan, mari ini menjadi model pembelajaran. Untuk apa? Untuk menyelamatkan aset-aset vital lainnya. Nah, sekarang ini kan